Kulit itu untuk jadi jaket paling butuh 1 ekor atau 2 ekor domba. Ternyata setelah saya terjun di industri ini, saya baru tahu bahwa untuk membuat sebuah jaket kulit saja itu setidaknya membutuhkan sampai 4 ekor domba. Lakukan aja yang bisa kita lakukan, hal sekecil apapun gitu yang bisa kita lakukan, ya lakukan saja gitu. Jangan sampai harus nunggu dulu, tapi lakukan aja hal sekecil apapun gitu. Selamat datang di Sentra Kerajinan Kulit khas Kabupaten Garut, Astiga Leather. Nama saya Lutfi Muhammad Sidi. Saya di sini sebagai owner dari Astiga Leather. Astiga Leather ini dia adalah salah satu produk kerajinan khas Kabupaten Garut, produk dari kerajinan kulit, kulitnya kulit domba. Produk yang diunggulkan oleh Astiga ini adalah produk jaket kulitnya. Dia memiliki keunggulan dari segi bisa diatur menjadi berbagai macam gaya, terus style, terus ringan. Jadi untuk berbagai cuaca dan gaya masih bisa masuk. Astiga didirikan oleh orang tua saya, oleh bapak saya, almarhum Haji Yusuf Sopyan pada tahun 1998. Di mana waktu itu bapak baru kena PHK, menjadi TKI juga di Jepang, lalu pulang ke Garut untuk melihat potensi di Kabupaten Garut ini. Akhirnya bapak mencoba menjadi reseller dari kerajinan kulit. Nah, seberjalannya waktu, usaha makin berkembang. Pada saat sedang di puncak karir bapak di tahun 2013, bapak meninggal mendadak, dan waktu bapak meninggal itu saya sedang kuliah di Jakarta semester 4. Mau tidak mau karena saya anak pertama harus melanjutkan usaha orang tua gitu. Pertama kalinya saya terjun, lebih besarnya sih ada kendalanya di produksi karena waktu zaman bapak ada, saya lebih banyak dikenalinya dengan cara bagaimana menjual gitu produk. Nah, tapi seberjalannya waktu saya mengenal dan saya bertekad untuk terus melanjutkan usaha orang tua ini. Akhirnya Astiga bisa bertahan sampai saat ini, bisa tetap eksis, mempertunjukkan dan memperjualkan kerajinan-kerajinan kulit yang berkualitas. Astiga Leather today has becoming one of leather craft brand that is considered because it has proven release various products that becoming fashion icon by people, both in domestic and global market, particularly in Southeast Asia. The raw materials is selected through a quite strict process, so the product has a premium quality. The vision is to promote local industry branding that sometimes are underestimated. Astiga now exists as a local craft with international quality. Jadi yang pertama, saya melihat kulit ini memiliki potensi besar di masa yang akan datang. Ditambah keberadaan kami yang ada di kota Garut, dengan Garut yang memiliki komoditi asli sebagai tempat yang memiliki ciri khas, salah satunya itu domba Garut. Setelah saya bertahun-tahun di sini mempelajari soal kulit, ternyata masih banyak hal yang harus dipelajari gitu. Bahwa di industri kulit ini banyak yang bisa kita eksplor. Di situ jadi sisi yang membuat saya merasa tertantang untuk terus bertahan di industri ini. Yang saya nggak tahu, awalnya saya kan kebayang bahwa kulit itu untuk jadi jaket paling butuh 1 ekor atau 2 ekor domba. Ternyata setelah saya terjun di industri ini, saya baru tahu bahwa untuk membuat sebuah jaket kulit saja itu setidaknya membutuhkan sampai 4 ekor domba. Dan itu kan berarti sangat banyak gitu ya bahan yang diperlukan. Itu. Yang kedua,
saya juga baru tahu bahwa karakter antara kulit yang asli dengan yang imitasi ini sangat jauh sekali gitu. Dulu saya sempat nggak tahu karena harganya yang jauh, saya lebih milih yang imitasi aja gitu ya, karena jauh lebih murah. Tapi ternyata setelah saya tahu kenapa bisa harganya juga lebih mahal, secara kualitas juga ternyata jauh berbeda, kayak gitu. Momennya waktu itu teringatnya waktu pas ini harus dilanjutkan nih, karena memang banyak orang yang bertumpu di S3 ini gitu. Banyak kepala keluarga yang bertujuan hidup di sini gitu, sehingga wah, saya harus tetap melanjutkan usaha ini supaya orang-orang di sekitar tetap bisa berjalan gitu. Awal mulanya saya bekerja di Jakarta, terus ada kecelakaan kecil, lalu saya pulang ke Garut. Nah, saya bertemu dengan almarhum Bapak Yusuf Sopyan, bapaknya Lutfi. Saya diajak kerjasama untuk ngikutin ke Astiga Leather. Nah, di sana saya berkembang untuk disuruh gabung di bidang kulit. Saya ditetapin untuk menjadi tim desainer. Nah, di sana saya mulai berkembang seperti mana itu desainer itu kerjanya. Most of the employee in Astiga Leather was the people that lived in Garut. Lutfi want to collaborate with local people so they'll be skilled and have an income for their family. Tim pekerja yang ada di sini memang dari warga sekitar di sini gitu, tidak jauh-jauh dari Garut. Kita dibantu oleh 15 orang pekerja, ada tim produksi dan tim marketing. Nah, tim produksi ini memang benar-benar orang sini gitu, yang memang dia menjahit, terus dari tukang pola juga dari sini. Kalau masalah pendapatan sih mungkin relatif hampir sama penjahit kain juga. Tapi kan kalau di sini dekat sama keluarga gitu kalau di Garut. Kalau kerja di sini sih pengalamannya cuma bisa bertambah ilmu itu kan banyak kesana, ada desain gitu. Jadi terus-terusan gitu bertambah. Gak cukup di jaket aja kan, sama busana beda jaket sama untuk fashion kan beda gitu di sini. Kelebihannya itu di sini. Astiga Leather are the acronym for Asli Ti Garut, as an identity of Garut, the city with the main commodity of sheep. That's why Lutfi used sheepskins as the main materials to his products, especially to produce leather jacket. The character of sheepskin that's soft and smooth makes the jacket are really comfortable to wear. Untuk filosofi si Astiga ini tuh, kan Astiga itu akronim ya. Kalau di bahasa Indonesia kan Astiga itu asli, Ti-nya itu bahasa Sunda dari. Jadi asli dari, Ga-nya itu Garut. Jadi asli dari Garut. Nah, kenapa juga kita mengangkatnya itu dari kulit domba? Karena domba itu menjadi ikon dari Garut itu sendiri gitu. Makanya banyak kan terkenal domba Garutnya. Jadi kerajinannya juga kita angkat di jaket kulit dengan berbahan dari kulit domba. Saat ini kita berada di ruangan bahan baku kulit, di mana ruangan ini adalah tempat untuk menyimpan semua bahan dasar sebelum nantinya digunakan untuk pembuatan kerajinan kulit. Di sebelah saya ada jenis kulit dari hewan domba yang akan saya jelaskan beberapa jenis kulit tersebut berdasarkan dari bagaimana kulit tersebut diwarnai. Yang pertama ada teknik pewarnaan yang solid. Kita bisa lihat semua permukaannya berwarna hitam, tidak ada warna lain, dan kita juga bisa buat dengan aneka warna yang lain. Kemudian yang selanjutnya ada juga
kulit yang diwarnai dengan teknik pewarnaan gradasi. Kita bisa lihat dalam satu lembar ini, dari mulai berwarna coklat sampai nantinya terlihat agak kekuningan, kemudian coklat lagi. Ini menggunakan teknik pewarnaan gradasi atau sering kita sebut di dunia perkulitan sebagai warna spinel. Yang selanjutnya ada teknik yang ketiga, yaitu teknik pewarnaan dengan wash. Ini sama halnya dengan bahan baku kain, terlihat dari karakter warnanya juga yang seperti bahan levis atau bahan jeans. Kita juga ada warna wash yang lain, itu wash yang hitam. Jadi ini bisa membuktikan bahwa ini memang pada dasarnya salah satu teknik pewarnaan dalam industri kerajinan kulit. Kita lanjut, di sebelah sini ada kulit sapi. Kita bisa lihat untuk segi ukurannya pun kulit sapi memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari domba. Untuk penggunaannya sendiri, biasanya kami menggunakan kulit domba sebagai bahan dasar pembuatan jaket. Karena karakteristiknya yang halus, elastis, dan sangat tipis, menjadi cocok jika digunakan sebagai bahan baku pembuatan jaket. Karena selain nyaman digunakan, juga untuk orang-orang yang berada di tempat dengan suhu udara yang lumayan panas, tidak akan merasa gerah atau kepanasan. Sedangkan untuk sapi, karena karakter dia yang agak cenderung kaku dan lebih tebal, maka bahan kulit sapi ini lebih cocok jika kita gunakan untuk bahan dasar pembuatan tas, dompet, sepatu, sabuk, dan lain-lain. Many models of jackets made by Astica Leather. Currently, leather jackets are not only used as warm clothing, but also for fashion style in various activities. Managed by Lutfi Muhammad, whom the son of Astica Leather's founders, the brand always provides product design following to the development of the fashion industry, and also removes the paradigm that leather jacket is only for old people. Untuk keunggulan dari produk Astica sendiri itu, kan yang diunggulkannya itu jaket kulit, yang memang dari segi variatif desain kita banyak, karena kita ada tim desain khusus. Terus dari segi warna kita lebih variatif, tidak hanya hitam dan coklat, dan kita mengikuti tren pasar dunia gitu, dunia fashion yang sekarang lagi in apa nih gitu, kita ikutin dari segi desainnya, dari segi warnanya kayak gitu. Dari jahitan udah pasti kita dijahit oleh orang-orang yang sudah profesional, jadi hasil jahitannya juga kita pasti perhatikan karena nomor satu itu dari kualitasnya. Tren jaket kulit dari tahun ke belakang modelnya polos-polos, misalkan bomber, di warna juga dia nggak begitu banyak perpaduannya, hitam atau kopi. Sekarang ngikutin zaman ke tren yang baru, desainer warna juga pinginnya macem-macem, ada krem, mocha, peach, apa aja gitu. Terus di model juga ada perpaduan antara khas Garut kulit sama khas tulisan batik Garut, karena ada perpaduannya, bisa digabung dijadiin satu produk gitu. Astica Leather was vacuumed a few years ago. While selling the products, Faisal find obstacles. However, the team innovates in many ways to increase sales. With the premium quality, Astica Leather still exists. Jadi awal saya bergabung berdua sama Akang waktu itu, dan tim kita juga belum banyak. Kita benar-benar gencar melakukan invasi ke berbagai kota yang ada di Indonesia. Salah satunya dengan mengikuti berbagai macam pameran. Dan saya dengan Kang Lutfi sendiri bilang bahwa ingin mengenalkan bahwa Astica itu masih eksis. Karena cerita sebelumnya bahwa Astica sempat vakum dan redup. Kita buktikan bahwa Astica ini masih eksis dengan berbagai brosur yang kita bagikan, kartu nama yang kita sebar. Dalam sebulan itu kita bisa mengikuti 4-5 pameran yang jaraknya sebenarnya jauh antara satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang di Jawa Barat, di luar Jawa Barat, sampai luar Pulau Jawa. Bahkan alhamdulillah kita juga beberapa kali mengikuti event internasional di luar Indonesia. Hal-hal ini yang dulu awalnya kita lakukan yaitu marketing secara langsung, menjemput bola ke customer, karena untuk produk kulit ini sendiri, untuk membuktikan kualitasnya memang harus dilihat fisiknya secara langsung, dipegang kualitasnya seperti apa. Jadi kalau di pameran itu kan kita enak gitu menjelaskan bahwa memang produk kita itu memiliki kualitas yang berbeda gitu. At the beginning of running Astica Leather,
Lutfi is hesitant and don't have a spirit. Almost 2 years, Lutfi was not communicate with many employees. The pandemic also hit the business until the lowest point. But with the confidence and willingness, slowly Astiga Latar begins to grow again until this time. Momen terendahnya itu ya yang pertama yang tadi kan, yang saya tidak banyak berinteraksi di 2 tahun pertama. Titik terendah lainnya ya seperti yang kita rasakan semua waktu COVID-19 kemarin. Banyak pelajaran yang saya ambil di COVID itu, dari gimana caranya kita merawat konsumen, bagaimana caranya kita mengikuti tren zaman, yang pada akhirnya kita harus go online, membuat website, ikut bergabung di e-commerce, bagaimana caranya kita harus tetap bisa berusaha berjalan, tetap gitu. Pernah yang langsung ngadapin sendiri gitu ya, ketika itu ada customer yang datang dan beliau tanya, ini jaket kulit asli? Ya, saya jawab asli gitu ya. Berarti produksinya dari mana? Saya bilang produksi kami di Garut. Oh, berarti kata beliau, kalau jaket kulit asli dari Garut harusnya harganya murah dong. Kok harganya segini? Berarti bisa kurang. Saya kan lumayan kaget gitu ya. Saya kan ini jualan di mall gitu. Kok udah masuk ke mall masih juga ditawar gitu. Berarti kan ada mindset yang sebenarnya pengen barang-barang kita perbaiki gitu. Karena ini bukan hanya menyangkut kami gitu ya, Astiga, tapi menyangkut industri kulit secara keseluruhan gitu. Dan kalau misalkan harga jualnya bagus, kita pun akan semakin leluasa untuk terus berkembang, mengejar kualitas yang hampir setara dengan kualitas luar negeri yang tawarkan gitu. Leather jackets are a classic and eternal choice of clothing loved by millions of men and women around the world. A lot of people thought that leather jacket only made by cowhide, yet it also made by sheepskin. Purchasing leather jacket potentially to be an investment due to its quality and styles that stands for years. Saya bangga menjahit karena jahitan saya pernah dipakai sama Pak Sandiaga Uno gitu. Produk yang dipakai adalah jaket. Saking senangnya saya menampilkan produk baru karena saya mengembangkan kualitas khas Garut istilahnya. Ada khas unggulan kulit Garut sama khas unggulan batik tulisan Garut. Nah, saya ambil satu contoh, ada perpaduannya kayak gini. Untuk kain dalamnya dia pakai tulisan batik Garut, sama ini kulit bahannya jenis domba. Ini perpaduannya bisa jaket 2 fungsi, bisa bolak-balik. Yang dalamnya bisa jadi jaket juga, yang luarnya kulit, yang ininya batik tulisan Garut. Saya ngunggulin produk Garut karena yang saya kembangkan adalah khas Kabupaten Garut untuk keluar gitu. Have to compete with import products in the market inspire Lutfi to keep working and makes his products well known in global market. Dengan adanya gempuran produk-produk lain gitu yang mungkin bisa saja mematikan produk kita, saya sebetulnya tidak takut karena memang produk kita kan punya pasar tersendiri, terus kulit ini tuh udah jadi primadona istilahnya gitu. Nah, yang jadi tantangannya bagaimana si kulit ini kita olah menjadi lebih baik lagi gitu, lebih bagus lagi dari segi desain, dari segi aksesoris yang dipasang misalnya gitu. Percayalah produk kita gitu bisa lebih bagus, bisa lebih awet gitu karena dia produknya aja udah kulit asli gitu. Jadi bagaimana kita mengemas si kulit asli ini menjadi produk yang lebih berkualitas.
Kalau mimpinya sih ya yang pasti bisa lebih berkembang di dunia fashion, karena memang kedepannya As3 tidak hanya membuat jaket kulit saja yang hanya jaket gitu, tapi ingin si kulit ini benar-benar menjadi warna baru di dunia fashion gitu. Di Garut ini kan sudah menjadi sentra kerajinan kulit. Nah, alangkah akan menjadi lebih sempurnanya ketika kita mengadakan adanya tempat untuk mengedukasi kulit dari proses awal kulit itu diproses dari bahan mentah sampai barang jadi yang kita akan suguhkan itu gitu. Nah, itu akan menjadi cerita experience lain gitu untuk konsumen atau untuk para tamu yang datang ke Garut yang kita akan suguhkan itu. Own a leather jacket must be someone's pleasures, but there's a lot of people still have no idea how to identify the real leather. Then how to recognize that? Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membedakan kulit yang asli dan yang sintetis. Ada 3 cara untuk membedakan kulit asli dan sintetis. Yang pertama dengan dilihat. Kulit sintetis memiliki karakter pori-pori yang beraturan karena merupakan cetakan dari pabrik. Akhirnya pori-pori kulitnya itu akan lurus, beraturan, dan rata. Sedangkan untuk kulit yang asli, karena merupakan buatan dari alam, pori-pori yang tercipta juga tidak beraturan. Sama halnya dengan kulit yang kita miliki, kita bisa lihat kulit kita juga memiliki pori-pori yang tidak rata, tergantung karakter kulit yang kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa membedakan kulit asli dengan yang imitasi atau sintetis itu melalui bau. Kulit yang sintetis memiliki bau seperti halnya plastik karena memang ada campuran polyester di sana. Sedangkan kulit yang asli, meskipun sudah melalui proses penyamakan yang panjang, tetap sedikitnya meninggalkan bau hewan yang tersisa di kulit yang asli. Yang terakhir, ini yang paling sering digunakan oleh kebanyakan orang, yaitu dengan cara kita membakar permukaan kulitnya tersebut. Kalau misalkan kulit sintetis, ketika dibakar, maka bahan tersebut akan menyala. Maksudnya menyambar api tersebut dan si bahannya menyala sampai terbakar habis. Sedangkan kulit yang asli, jika kita bakar permukaannya, si apinya itu akan tetap stay dan tidak membakar permukaan kulitnya. Warnanya juga tidak menghilang, tidak menghitam. Ini juga bisa dibuktikan di produk kulit yang sudah jadi, misalkan jaket. Jika jaketnya itu kulit dengan bahan yang asli dari hewan, dibakar pun tidak akan kenapa-napa. Asal jangan dibakar di bagian jahitannya, karena benang tetap akan terbakar jika terkena api. Itu beberapa cara untuk membedakan antara kulit yang sintetis dengan kulit asli dari hewan. Build a business on fashion industry with a leather as the main material is pledgeable. You can see that on As3 Leather. On Lutfi's point of view, we should start doing something, not only waiting for the miracle. Saya kan tidak ada basic, tidak ada ilmu gitu ya. Jadi kan kalau orang tuh suka berpikir pengen berhasil tuh harus caranya tuh harus gimana gitu. Tapi lakukan aja yang bisa kita lakukan, hal sekecil apapun gitu yang bisa kita lakukan ya lakukan saja gitu. Jangan sampai kita harus menunggu dulu nih, nunggu misalkan saya pengen usaha tapi harus nunggu guru dulu. Nah, jangan sampai harus nunggu dulu, tapi lakukan aja yang kita tahu gitu, lakukan aja hal sekecil apapun gitu. Pengalaman lah istilahnya yang akan memberikan pelajaran buat kita gitu.